Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agim Janat dengan NIM R1C1240040. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang klasifikasi batuan karbonat menurut Volk 1962 dan Ham 1962 dan Embry-Coffin 1971. Next. Jadi, Volk 1962, cara penggunaan klasifikasi Volk langkah 1, identifikasi jenis butiran atau alochem yang paling dominan. Jika isinya full fosil, gunakan awalan bio. Jika isinya ooid, butiran atau bulat kecil, gunakan awalan oo. Jika isinya peloid, kotoran atau organisme butiran tanpa struktur, gunakan awalan pel. Jika isinya fragmen batuan lama, gunakan awalan intra. Langkah kedua, lihat material pengisinya, seperti matriks atau semen. Apakah butirannya berenang dalam lumpur halus? Gunakan akhiran mikrit. Apakah butirannya bersih dan diikat oleh kristal? Gunakan akhiran sparit. Langkah ketiga, gabungkan kedua kata tersebut, seperti kalau misalnya fosil plus mikrit disebut biomikrit, ooid plus sparit disebut osparit, dan peloid plus mikrit disebut pelmikrit. Bisa kita lihat gambar di samping ini klasifikasi Volk 1962. Di atas menjelaskan komponen karbonat yang terbentuk berdasarkan lingkungan pengendapannya. Nama batuan di samping adalah biomikrit Volk 1962. Selanjutnya klasifikasi Dunham 1962. Cara penggunaan klasifikasi Dunham bisa dilihat dari Marston. Ketika disebut Marston, itu berarti butirannya kurang dari 10%. Dia dominan lumpur. Dan Waxstone butirannya lebih dari 10% tapi masih berenang di lumpur. Paxton butiran rapat saling sentuh tapi masih ada kotoran lumpur. Grindstone butiran rapat dan bersih tanpa lumpur. Bonestone komponen yang memang menyatu sejak lahir seperti karang dan kristalin tersusun seluruhnya atas kristal. Dunham membuat klasifikasi batu gamping berdasarkan tekstur deposisi batu gamping, yaitu tekstur yang terbentuk pada waktu pengendapan batu gamping, meliputi ukuran butir dan susunan butir atau sortasi. Selanjutnya, contoh sayatan tipis pada batuan. Bisa dilihat gambar di samping menunjukkan foto mikrograf batu gamping formasi parigi yang terdiri dari beberapa jenis fasies. Fasies mudstone, waxstone, sampai waxstone didominasi mikrit dengan porositas interpartikel dan sedikit antarpartikel. Fasies foraminifera. Paxton memperlihatkan banyak porositas. Dan ketiga, klasifikasi Embry-Coffin. Klasifikasi ini didasarkan pada tekstur pengendapan. Klasifikasi ini membagi dua jenis limestone, yaitu allochthonous dan autochthonous. Cara penggunaan klasifikasi ini jika organisme masih in situ atau terikat sejak awal, termasuk bonestone, terbagi lagi dari firmstone, kerangka kaku, beanstone, diikat organisme atau alga, dan balstone, menjebak sedimen. Kemudian tentukan tekstur klasifikasi ini adalah lanjutan dari klasifikasi Dunham. Gunakan prinsip seperti Dunham. Mudstone sedikit butiran, dominan lumpur, dan seterusnya. Ini adalah contoh sayatan tipis pada batuan. Fotomikrograf alga merah pada fasies Paxton, foraminifera alga. Fragmen karang masif pada fasies Ruston. Ya, itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.